Jadi sebelum saya kali ini saya kedatangan tamu ya. Beli suka ini di alamatnya di Subamio juga dekat dengan tempat tinggal saya. Sahabat bonsai dimanapun kalian berada ya. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara saya membuat atau membentuk bonsai dari bahan yang sederhana, dari harga yang murah. Jadi sahabat bonsai, di belakang saya ini ada dua jenis bahan bonsai. Yang pertama adalah bahan dari Xianqi, yang kedua adalah bahan dari Bougainville Singapura. Jadi Bougainville dan Xianqi ini saya bibit ya, atau saya beli bibitnya dengan harga yang sangat murah, sekitar 8 bulan atau 7 bulanan ya. Saya beli dengan harga 50.000 dan sekarang sudah ukurannya lumayan besar. Dan seperti juga Xianqi ini ukurannya juga lumayan besar ya. Jadi sebelum saya kali ini saya akan membuat bonsai dengan ukuran yang kecil. Jadi sahabat bonsai, bahan bonsai yang murah pun nanti akan bisa menjadi mahal. Yang penting bagaimana kita membuatnya atau memprosesnya atau mengkonsepnya. Jadi itu hal yang terpenting, dan juga tetap menjaga kesuburan dari tanaman tersebut. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan cabang ya. Jadi untuk alur sudah saya buat alurnya, alur awal atau pengonsepannya sudah saya konsep awal dulu. Terus saya sudah buat alur dasarnya atau gerak batangnya. Dan kali ini saya akan melakukan pengarahan pada cabang ya. Sebelum kita melakukan prosesnya, kita review dulu bahan bonsai di belakang saya ini. Nah, jadi sahabat bonsai, ini adalah bahan dari Bougainville Singapura ya, sekitar 8 bulanan ya. Saya juga lupa ya, karena bahan ini saya biarkan dulu kemarin. Untuk membuat bonsai ya, jadi kita harus tetap menjaga kesuburan dari bahan yang kita buat. Jadi contohnya seperti ini ya, ini sudah hampir 8 bulan ya, karena mungkin saya kurang memupuknya, jadi tanaman ini lambat pertumbuhannya. Jadi sahabat bonsai, jika ingin membuat bonsai agar lebih cepat, harus tetap menjaga kesuburannya. Ini saya konsep dengan gaya underrock ya, jadi ini akarnya ya, jadi bisa dilihat sahabat bonsai. Jadi akarnya ini menempel di karang ya sahabat bonsai. Jadi ini saya sudah buat gerak dasarnya atau alur batangnya sudah saya tentukan atau saya sudah buat. Dan kali ini saya akan membuat percabangan. Jadi bagaimana kita membuat bonsai dengan gaya underrock dengan alur batang seperti ini, nanti bagaimana kita membuat percabangannya. Dan sahabat bonsai, bahan yang kedua adalah bahan dari Xianqi. Jadi untuk bahan Xianqi ya, saya juga buat dengan gaya underrock ya. Jadi pohon ini tumbuh di atas karang ya, atau di atas batu. Sama seperti Bougainville Singapura ini juga tumbuhnya di atas batu ya. Jadi untuk bahan bonsai yang hidup di atas batu ya, jadi kita harus proses atau program akar agar akarnya ini mau menempel di karang. Ini masih proses penempelan ya. Ini belum berani saya buka, nanti jika sudah waktunya nanti saya akan buka. Nanti akan terlihat tanaman ini hidupnya di atas batu dengan akar-akar yang turun mencari makanan di dalam tanah. Jadi hal yang terpenting juga dalam pembuatan bonsai adalah keseimbangan atau kestabilan ya, antara ukuran batang dan juga ukuran dari cabang. Jadi ini kemarin saya los, saya biarkan dulu agar pertumbuhan cabang ini lebih cepat. Jadi 3/4 dari batang itu adalah ukuran cabang. Jadi untuk mendapatkan bonsai yang bagus dan berkualitas, kita harus mendapatkan keseimbangan, selain juga konsep atau bentuk atau geraknya ya. Dan lanjut ya. Jadi sebelum kita mulai dari bahan Bougainville Singapura ini ya. Jadi yang pertama kita rapikan akar. Untuk bahan ini kurangnya di bagian akar, jadi saya tutupi dengan karang. Bahan ini tetap saya proses akarnya dengan cara menutup dengan moss ya. Berharap di atas ini banyak tumbuh akar ya. Jadi saya tutup dengan menggunakan moss. Dan untuk alur sudah saya tentukan, dan kali ini kita buat percabangannya atau kita arahkan cabangannya, cabang mana yang akan kita pakai untuk bentuk atau alur dasar seperti ini. Dan nanti kita tentukan di mana posisi mahkota atau yang bagian yang paling atas. Kemudian percabangannya yang ke kiri atau yang ke kanan bagaimana ukurannya. Untuk percabangan yang kita tarik ke atas atau kita pendekkan, atau ada percabangan yang panjang ya. Untuk sebelah sini dan sebelah sini nanti kita atur agar bahan ini terlihat seimbang. Dan langsung saja kita proses. Jadi sebelum saya untuk pengarahan ya, kita menggunakan kawat. Jadi untuk ukuran kawat yang kita gunakan adalah 3/4 dari ukuran cabang atau batang yang nanti kita bentuk. Kalau kawatnya kurang besar, kita bisa menggunakan kawat double. Jadi langsung saja kita mulai pengawatannya. Kita kawati dari cabang yang paling bawah ya.
pruning dulu ya sedikit daunnya agar kita melihat gerak dasarnya ya. Jadi sahabat saya, untuk cabang yang sebelah sini nanti saya akan buat pendek dan mungkin lebih datar ya. Namun untuk yang cabang sebelah sini nanti saya akan turunkan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Dan kali ini kita ke cabang yang kedua ya. Nanti yang ranting ini ya, saya potong sampai di sini agar tidak terlalu panjang. Jadi saya buat sampai di sini saja, dan untuk cabang yang ini baru saya panjangkan nanti agar sesuai dengan bentuk atau gerak dari pohon ini. Jadi akarnya di sini ya, banyaknya di sini. Fokusnya ke arah sini. Jadi untuk arah cabangnya juga saya panjangkan yang sebelah sini. Ini alur dasar atau alur batangnya, jadi ini agak kita tarik ya karena terlalu menekuk, jadi terlihat agak kaku ya di sini. Jadi rencananya ini saya pakai mahkota, dan yang belakang ini saya pakai cabang yang ke belakang. Jadi kita tarik sedikit, mungkin karena ini ukuran kawatnya kurang ya, atau takutnya nanti patah ya, jadi kita pakai kawat double. Jadi sahabat saya, karena ukuran dari cabang yang belakang ini sudah besar ya, ini hampir mengalahkan alur batang. Jadi cabang ini hampir mengalahkan alur batangnya ya. Jadi kita harus pangkas ya, atau jangan dilos lagi. Jadi kita potong saja. Saya bisa dilihat hasilnya ya. Jadi setelah saya wiring atau saya arahkan cabangnya dan juga beberapa rantingnya ya. Jadi inilah proses dalam pembuatan bonsai. Jadi yang pertama kita konsep dulu. Yang pertama kita konsep bagaimana bentuk atau gaya apa yang nanti kita buat. Kemudian kita buat alurnya. Jadi alur batang ya, atau alur dasarnya atau gerak dasarnya kita tentukan. Setelah kita tentukan alur atau gerak dasarnya, baru kita tentukan percabangannya. Jadi bagaimana agar membuat bonsai itu terlihat tidak kaku. Kemudian juga kita buat kestabilan, jadi antara ukuran ya, jadi ukuran akar, batang, dan juga cabang agar seimbang. Jadi
untuk ukuran cabang diusahakan 3/4 dari ukuran batang. Jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi ini adalah bahan yang murah dan saya konsep bahan ini dengan gaya underrock. Kemudian saya buat alur dasar atau gerak dasarnya dengan berliku atau berkelok. Kemudian saya buat rantingan. Jadi kemudian saya buat percabangan. Jadi untuk percabangan yang sebelah sini saya buat lebih pendek. Untuk percabangan yang sebelah sana saya buat lebih panjang ya, atau saya tarik turun ke bawah karena di sini ada akar ya, jadi lebih banyak ya. Jadi nanti saya arahkan ke sana. Juga nanti mahkota mungkin agak condong ke sana. Jadi itu dia ya proses dari pembuatan bonsai bougainville Singapura ini. Jadi yang terpenting kita suburkan dulu. Jadi setelah kita subur nanti akan tumbuh tunas-tunas baru, nanti akan kita bentuk lagi. Untuk akar ya, jadi ini kurangnya di akar, jadi saya tutup dulu dengan menggunakan moss. Bertujuan agar tumbuh lagi akar-akar baru dan akan membuat bonsai ini lebih seimbang, atau karakter tuanya akan lebih terlihat. Dan sebelum saya untuk mahkota ya, jadi nanti saya tentukan ya mahkotanya nanti supaya tidak ada tunas di sini tumbuh, nanti saya pakai ini mahkotanya, dan ini nanti saya pakai cabang. Nah, bisa dilihat ya sahabat bonsai. Juga untuk bougainville Singapura ya, jadi sangat rapuh ya, mudah patah, jadi kita harus berhati-hati dalam menekuknya. Dan lanjut lagi ke bahan yang kedua adalah bahan dari sianci ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana bentuk siancinya dan nanti bagaimana hasilnya setelah saya melakukan pembentukan atau perapian ya. Dengan gaya underrock karena mungkin saya menutupi kekurangan dari bahan ini. Jadi bahan ini kurangnya di bagian akar ya. Jadi cuma di satu bagian yang tumbuh akar, di belakangnya tidak tumbuh. Jadi saya tempelkan saja di batu. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya. Dan ini masih proses, jadi saya belum berani buka ya bagaimana nanti hasilnya. Next video nanti saya buatin bagaimana hasilnya. Dan kali ini saya hanya akan memilih percabangan ya, bagian percabangan yang mana kita pakai dan yang mana kita buang, dan kemudian kita arahkan. Langsung saja kita eksekusi. Dan sebelum saya untuk pemilihan cabang ya, jadi cabang yang pertama sini ya, ini cabang yang pertama. Kuning dulu ya daunnya agar terlihat ya geraknya, agar terlihat di kamera. Ranting yang tidak kita pakai ya, contohnya seperti ini tidak saya pakai karena terlalu dekat ya dengan batang. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua, dan di belakang ada cabang lagi satu. Ini sudah tumbuh ya, lihat ya sahabat bonsai. Dan di belakang saya tumbuhkan lagi satu seperti ini. Ini dia ya. Dan saya los dulu. Dan untuk cabang yang lain saya buang dulu. Agar terlihat ya geraknya. Jadi ini saya buang juga. Saya bisa lihat ya. Nah, dan ini untuk cabang yang ini nanti saya tumbuhkan lagi satu ya, walaupun masih kecil. Untuk keseimbangan ya, ini hampir seimbang ya, namun ada kekurangan beberapa cabang ya. Jadi kita lihat dulu, kita buka dulu ya, kita pruning, kita buka kawat. Karena kenapa harus dibuka ya, karena kawatnya sudah masuk ke dalam batang akan mempengaruhi tumbuhan dari cabang ini ya, akan terlihat lebih kurus. Jadi kalau sudah masuk ke dalam batang, jadi kita harus cepat-cepat buka ya. Nah, jadi sahabat bonsai itu dia ya, tadi pemilihan cabang ya dari bahan ini, juga pelepasan kawat. Jadi untuk melihat alur ya atau geraknya, kita melakukan pruning daun dan juga beberapa tunas yang tidak diperlukan kita buang. Jadi contohnya seperti ini ya sahabat bonsai. Jadi untuk cabang pertama di sebelah sini, cabang yang kedua, dan cabang yang ketiga di belakang ya, namun ukurannya masih kecil.
Jadi untuk cabang yang ketiga saya pakai ini ya, sahabat bonsai. Yang ini untuk cabang ketiga. Ini saya los dulu biar ukurannya nanti seimbang, baru nanti saya akan bentuk atau saya arahkan. Dan untuk cabang yang keempat ini, untuk cabang yang kelima masih kecil ya, dan juga untuk cabang yang lainnya ya bisa dilihat. Dan untuk mahkota nanti saya buat di sini. Ini saya pakai mahkota, sahabat bonsai. Nah di sini ya, ini nanti pakai mahkota. Namun bahan ini tidak saya wiring ya, tidak saya wiring dulu karena tadi banyak sekali kawatnya yang masuk ke dalam batang, jadi tanaman ini kurang bagus pertumbuhannya. Jadi kita biarkan saja, kita suburkan dulu biar tanaman ini tidak stres, agar pertumbuhannya bagus. Setelah itu baru kita wiring lagi. Jadi kalau kita sekarang kita khawatir nanti takut pertumbuhannya kurang bagus, nanti ada beberapa mati ranting atau mati cabang. Jika terjadi mati ranting atau mati cabang, nanti kita menunggu lebih lama lagi. Jadi mending kita biarkan dulu. Sudah kita lepas kawatnya, kita biarkan dulu. Jika sudah sembuh lukanya atau stresnya, baru kita wiring lagi. Jadi ini dia ya bahan dari Xianqi, dan juga tadi juga melakukan pengarahan cabang dari bahan dari bougainville Singapura. Ini bahan yang murah ya, cuma 50.000. Jadi sahabat bonsai, kali ini saya kedatangan tamu ya, beli suke ini di alamatnya di Subamio, juga dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi beli suke ini juga akan menggeluti bidang bonsai ya, Bi? Ya. Ini baru mau belajar ya. Formula. Jadi dia main ke rumah melihat saya lakukan pembentukan pada bonsai. Salam bonsai. Salam bonsai. Nah, sahabat bonsai, itu tadi ya proses dari pembuatan bonsai. Jadi yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan bonsai, yaitu kita bentuk dulu, kita konsep dulu, kemudian kita tentukan alurnya, alur dasarnya. Jika sudah kita tentukan alur dasarnya, kemudian kita buat percabangannya, dan sebisa mungkin kita membuat alurnya yang tidak kaku. Jadi kalau membuat yang berkelok, jadi agar tidak kaku ya sahabat bonsai. Dan juga diingatkan dalam pembuatan bonsai adalah kestabilan antara akar, batang, cabang, ranting, dan seterusnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.